Nah, selamat datang di fase 9. Di fase 9 ini kita bikin gimana sih caranya biar si musuhnya kan tadi cuman satu, cuman si Zambani doang. Nah, kita bikin Zambaninya itu jadi banyak. Terus nanti juga nggak cuman Zambani tapi ada musuh-musuh yang lainnya. Nah, terus nanti di sini juga akan dijelasin kan di Zambaninya kan banyak pengaturan-pengaturan segala macamnya. Nah, itu bisa diterapin di musuh, di enemy yang lainnya. Di sini kita akan membuat enemy baru namanya si Zomber ini. Nah, si Zomber ini sama sih kayak si Zambani nantinya. Nah, di sini kita akan mengassignkan beberapa fungsi ke si Zomber tersebut. Jadi di sini kita bisa lihat si Zamber itu punya move idle, dead, sama instead. Jadi dia sama kayak si Zambani. Nah, sekarang kita akan memberikan animation controller ke si Zambernya itu. Pertama kita ke folder animation, terus animasi ini kita drag and drop ke si Zombernya. Oke, kita buka dulu. Nah, di sini kan animation controllernya masih kosong. Terus kita drag and drop animationnya ke sini. Oke, udah ada animation controllernya. Jadi animation controller si Zamber ini sama persis kayak si Zambani. Oke, kita kembali ke folder prefabs. Di sini ada helpen. Nah, si helpen ini dia tuh agak berbeda dari si Zamber sama si Zambani. Jadi di sini kita akan membuat animation override controller buat si helpen tersebut. Fungsinya kita membuat kelas yang berbeda untuk karakter yang ada di game kita. Create animation animator override controller, kita klik, lalu kita tinggal rename aja jadi help AOC. Oke, udah selesai. Lalu kita jadi di sini kita drag and drop animasinya ke helpen AOC. Oke. Nah, di sini kan ada 3, dead, indie, sama move. Kita balik lagi. Lalu kita bisa ke model, karakter, si helpennya ini, bentar, karakter. Nah, si ini kan sama, udah ada 3, kita tinggal drag and drop aja. Saat dia mati udah sama si move-nya. Nah, terus kita ke prefabs, ke si helpennya ini. Nah, sini kan controllernya masih belum ada. Terus kita ke animation, lalu kita drag and drop ke helpennya. Nah, oke, sekarang kita udah punya 3 enemy, ada Zomber, Zambani, sama si helpen ini yang akan muncul buat menyerang si player. Nah, jadi di sini nanti kita butuh manager object itu buat dia mengatur seberapa banyak dan kapan aja si musuhnya itu akan keluar atau muncul. Oke, selanjutnya kita akan pergi ke
hierarchy, kita create empty. Di sini kita rename jadi enemy manager. Oke, udah ada enemy manajernya. Lalu kita pergi ke script, ke manager, lalu kita drag and drop aja si enemy manajernya, masukin ke enemy manager. Oke, kita lihat udah ada ya di sini enemy manajernya. Nah, selanjutnya di sini kita akan bikin titik poin, atau tepatnya di sebelah mana aja si enemy itu akan muncul. Caranya itu, yang pertama kita create dulu, create empty. Di sini kita ganti namanya jadi Zambani lalu di sini kita akan bikin spawn pointnya itu buat si Zambani bisa boleh warna apa ya terserah, contohnya warna biru. Terus kita di sini posisinya kita atur si di sumbu X nya itu minus 20,5, lalu di sumbu Y nya itu 0, di sumbu Z nya itu 12,5, dan di rotasinya di sumbu Z nya itu 130. Nah, udah selesai. Nah, jadi ininya itu Zambani spawn point-nya itu kita bisa duplikat. Caranya tinggal duplikat aja, habis itu kita rename biar, terus kita ganti posisinya. Terus untuk posisinya kita ganti di 22,5, terus di sumbu Y nya 0, di sumbu Z nya 15, terus rotasinya di sumbu Y nya itu 280. Lalu kita bikin satu lagi, kita rename untuk si helpernya. Oke, udah selesai. Nah, kita atur si posisinya. Oke, kita ganti dulu warnanya buat si helpernya, bisa warna apa ya, contohnya warna kuning. Terus posisinya di sumbu X nya itu 0, di sumbu Y nya tetap 0, terus di sumbu Z nya itu 32, dan rotasinya itu 230. Oh ya, tadi ada yang lupa, di Zambernya itu kita warnanya terserah warna apa aja. Kalau yang warna biru kan udah dipakai sama si Zambaninya, kita bisa pakai warna pink contohnya. Terus di sini juga tadi ada yang salah, seharusnya itu 240 bukan 280. Oke, selanjutnya kita ke enemy manager. Nah, di sini kan masih pada kosong nih, ada player hold sama enemy-nya. Terus kita drag and drop aja si playernya, masukin ke player hold-nya. Habis itu kita ke
folder prefabs. Terus di sini ada si Zambani. Si Zambaninya ini kita drag and drop ke enemy. Nah, terus di sini ada time-nya ini, jadi dia tiap 3 detik sekali si musuhnya itu akan keluar atau muncul lagi. Nah, di sini kan si Zambani spawn point-nya masih kosong kan, kita drag and drop aja si Zambani spawn point-nya ke sini. Kita taruh. Nah, di sini kan udah masuk si Zambani spawn point-nya. Oh iya, jangan lupa kita save scene dulu, takut terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Oke. Nah, selanjutnya itu kita ngulangin apa yang udah kita lakukan tadi. Ini kan di enemy manager, kita balik lagi ke script, terus ke manager, ke enemy manager. Nah, kita drag and drop aja scriptnya ke si enemy manajernya. Lalu di player health-nya ini kita tarik si playernya ke player health-nya itu, terus kita balik lagi ke prefabs. Habis itu tadi kan udah Zambani, udah, sekarang si Zambernya kita tarik, kita taruh di enemy-nya. Habis itu spawn point-nya kita tarik juga si Zambernya, taruh. Nah, di sini udah ada. Nah, untuk waktunya kita samain aja, soalnya kan ability si Zamber sama si Zambaninya sama. Terus kita ke script lagi, ke sini. Nah, kita ke enemy manager lagi, kita drag and drop lagi scriptnya, script si enemy manajernya. Terus kita masukin lagi si playernya. Habis itu si enemy-nya kita ke prefabs, terus si helper-nya kita masukin. Nah, selanjutnya si help and spam point-nya kita masukin juga. Nah, untuk si help ini kita kita lamain waktunya jadi 10 detik sekali si help ini muncul. Nah, ini kan semuanya udah masuk semua ya, si Zambani, si Zamber sama si help-nya. Oke, sekarang kita coba udah bisa muncul belum si Zambani, Zamber sama si help-nya. Nah, di sini yang tadi itu tata letak keluarnya si Zambani, Zamber sama si help-nya. Kita run dulu gamenya. Nah, kita lihat udah ada yang keluar si wah, munculnya itu musuhnya udah muncul semua, dan skornya pun udah nambah saat kita nembak. Nah, oke, cukup sekian di tutorial yang ke 9 ini. Sampai jumpa di tutorial selanjutnya.